tentang bagaimana kayak bundle kode dengan, modul bundler ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arwani, biasanya Arwani. Saat ini saya sebagai Android developer di, PT Ahdani Reka Solusi ya. Jadi nanti teman-teman, bisa saja untuk, bertanya seputar, modul bundler atau, seputar di luar, topik mengenai, mobile gitu. Oke, jadi ini merupakan, background edukasi dan experience, jadi itu, saya merupakan lulusan dari kampus Universitas Bina Sara Informatika, eee, dan lulus pada 2023 tahun kemarin. Jadi kurang lebih, saya itu sudah, 2 tahun di, dunia berkecimpung di dunia industri ya. Saya itu kurang lebih berpengalaman 2 tahun sebagai, mobile, developer di, PT Siti Asia, PT Minsa gitu. Dan saat ini, sebagai, code reviewer di Decoding juga dan juga sebagai, Android, developer di, PT Reka Ahdani Reka Solusi. Oke, mungkin sekilas itu saja untuk pengenalan, saya sebagai instruktur kali ini. Oke, jadi ini merupakan untuk aturan yang, teman-teman mungkin apa ya, untuk, ikuti ya. Pertama, pastikan teman-teman, fokus untuk belajar sesi LT ini karena ke depan 2 jam ke depan full nanti kita akan, belajar tentang, banyak, sekali topik-topik mengenai yang perlu kita pahami tentang modul Blender. Kemudian pastikan teman-teman, koneksi on cam ya, jadi pastikan koneksi baik dan juga selalu, on cam kamera. Kemudian, resen atau chat jika ingin bertanya, perlu digarisbawahi bahwa nanti kalau nanti ada demo ya untuk sesi demonya, jadi teman-teman kalau nanti, pembukaan materi dan jadi jangan tanya dulu ya, mungkin bisa ditanya di, chat gitu. Kemudian, mute jika tidak ingin berbicara dan jangan mengganggu teman lain atau, siswa lain ketika sedang sesi ALT. Kemudian nanti akan, isi feedback, setelah diizinkan oleh, mentor, dan juga nanti akan ada Tokopedia gift card, untuk, teman-teman yang aktif, untuk sesi ALT ini. Oke, jadi tujuan kita untuk belajar hari ini adalah yang pertama, kita akan memahami atau menjelaskan konsep, bundling untuk aplikasi web. Yang kedua, kita akan menunjukkan, vendor-vendor yang berperan dalam teknik bundling, kemudian, menjelaskan, core konsep dalam Webpack dan juga, akan ada, sesi live demo untuk, konfigurasi Webpack pada project gitu. Oke, agenda hari ini adalah tentang jadi teman-teman harus paham dulu, pengertian bundler, kode secara istilah ya, harus harus, memahami, terus juga contoh penerapan modul bundler di kehidupan manusia atau kasus nyata. Terus, ada 5 konsep utama di dalam, Webpack yang mungkin atau, apa namanya, wajib sih teman-teman untuk pahami. Terus juga nantinya kita akan ada sesi live demo setelah penyampaian sesi materi ini. Live demo itu adalah tentang konfigurasi, kode bundler dengan Webpack gitu. Oke, sebelum sampai di situ, gimana nih, teman-teman, apakah cuaca hari ini sedang baik-baik atau tidak baik-baik saja? Boleh, resen atau chat di kolom komentar ya. Boleh, chat di kolom komentar atau, resen, cuacanya, sedikit kalau di sekarang ya di Jakarta, sedikit, cerah gitu, oke. Sangat, serang cerah ya, wow, Tasikmalaya. Oke, jadi pastikan dulu, eee, cuaca hari ini tuh sangat sangat, kadang-kadang kalau kita tahu ya bahwa, sedikit ada mungkin ada, cerah atau mungkin mendung gitu. Oke, pastikan dulu bahwa kesehatan tuh perlu dijaga teman-teman, apalagi, sekarang ada, puasa gitu ya. Jadi teman-teman harus, fit untuk menjalaninya. Oke, jadi ada istilah nih ketika kita, berbicara mengenai web atau front end atau, full stack, jadi kira-kira, ada 2 pengembangan kalau kita berbicara mengenai front end itu tentang, sisi depan atau UI antarmuka yang dikembangkan, terus juga
ada yang namanya di sisi back end ya. Kalau berdasarkan gambar di slide bahwa ini itu merupakan sisi dari seorang back end atau front end. Nah, gabungan dari keduanya itu bisa disebut sebagai seorang full stack gitu. Jadi tidak mungkin mungkiri bahwa nanti teman-teman bisa jadi seorang full stack developer ya, karena sangat gampang banget ketika kita sudah menguasai yang tentang JavaScript gitu. Oke, jadi mana sih tipe kalian? Apakah biasanya ngoding website atau HTML menggunakan satu file JavaScript untuk semua, atau satu hanya untuk kebutuhan spesifik gitu? Oke, mungkin minta tolong untuk bisa di chat atau resian mungkin ada yang biasanya pakai apa kalau misal kayak ngerjain submission atau ngerjain project yang lain, pakai satu file JavaScript atau menggunakan satu hanya untuk kebutuhan spesifik. Oke, biasanya untuk project ya yang dikembangkan bahwa ada beberapa yang menggunakan JavaScript pada file atau spesifik ya. Kalau satu file itu terlalu gede, bisa dilihat di gambar bahwa ada truk kontainer ya yang kelebihan muatan ketika menggunakan satu file untuk semua ya, semua JavaScript. Yang kedua adalah dipisah ya, dipisah secara logik atau secara data gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bahwa ada yang namanya file untuk JS konfigurasi tentang apa namanya API atau tentang namanya caching gitu ya. Itu nanti dipisah. Itu kalau di slide itu digambarkan pada yang paling kanan gitu. Oke, jadi JavaScript itu bisa apa aja sih sebenarnya sih. Jadi itu bisa banyak banget. Kita bisa yang pertama untuk front end ya, di HTML menggunakan yang namanya TypeScript. Jadi menggunakan TypeScript di dalam HTML itu disebut sebagai JavaScript front end. Kemudian ada yang namanya back end. Jadi JavaScript atau one file front ending itu bisa dipakai di back end itu menggunakan runtime yang namanya Node.js gitu. Nah, kalau di mobile apps itu ada yang namanya framework React Native ya, teman-teman. Kalau kurang lebih tahu bahwa JavaScript itu bisa digunakan di sisi mobile gitu. Nah, selanjutnya adalah bisa pakai desktop atau bahkan machine learning ya. Cuma kalau machine learning yang memang agak sedikit baru dibanding desktop. Jadi mungkin untuk yang sekarang JavaScript itu lebih dipakai di bidang front end gitu. Oke, nah dari konsep tadi itu sebenarnya kita perlu untuk optimisasi ya yang namanya modul bundler. Jadi apa sih kayak mencari permasalahan terlebih dulu penggunaan dari modul bundler itu. Sebenarnya teman-teman kalau pernah pakai misal kayak Bootstrap atau Moment.js ya, sebenarnya kan itu ada yang namanya kayak file Bootstrap this.min.js. Nah, sebenarnya itu akan jadi masalah ketika nanti teman-teman menggunakan framework lain gitu. Nanti kalau framework lain misal kayak ada namanya Moment.js, nanti akan ditaruh nih di HTML. Masalahnya adalah jadi kodenya itu akan semakin menjadi bengkak dan besar. Nah, akibatnya nanti mungkin secara performance itu web kita itu agak agak kurang gitu ya. Nah, makanya perkakas yang mungkin teman-teman biasa pakai mungkin ada Bootstrap, terus Moment.js ya atau Jasmine. Kalau kalau biasanya teman-teman menggunakan apa kira-kira library yang dipakai? Ada yang bisa chat atau resen? Mungkin UI atau CSS framework. Oke, kalau untuk file bakal lama di-debug ya. Oke. Ya, benar banget, nanti benar banget dari Mas dari
Mas Reza ya, bahwa satu file itu memang akan semakin besar dan susah untuk di-debug gitu. Oke, mungkin oke, selanjutnya adalah, tentang gimana sih kayak aplikasi package yang terpasang, bahwa kita tahu bahwa bisa menggunakan yang namanya, require atau Common.js ya kalau di Node.js. Jadi tinggal, masang metode nanti, required dipanggil, dependensi yang mau digunakan. Terus yang kedua bisa menggunakan, IS modul itu yang terbaru yang, disaranin oleh, dari pengembang JavaScript, ya bisa menggunakan, import momen atau, from, dan juga sebenarnya itu, bisa dikasih alias ya di sini apa gitu kan, itu bisa dipakai untuk menggunakan kalau menggunakan, IS modul. Oke, ini merupakan contoh dari yang, aplikasi yang, package yang terpasang ya, bahwa, jadi sudah saya terangkan bahwa memang kalau kita menggunakan banyak library atau library entah itu CSS atau library JavaScript ya, itu pasti akan memasang yang namanya kayak Bootstrap, itu akan dipasang di file satu HTML kan. Jadi, eee dari ini itu, file Bootstrap, jadi harus urut, teman-teman harus perhatikan bahwa kalau menggunakan script seperti ini, pastikan urutannya itu sesuai, karena kalau misal, teman-teman menggunakan, jQuery nih taruh di paling bawah atau Bootstrap ditaruh di paling bawah, itu nanti file Bootstrap-nya nggak jalan gitu. Nah, makanya, perlu yang namanya, apa ya, third party yang bisa nge-handle, tentang masalah ini. Oke, ini merupakan contoh dari aplikasi yang terpasang bahwa, mmm, jadi lebih, gampang ketika menggunakan aplikasi atau, package ya, daripada kita, apa namanya, satu-satu memasang file file yang ada di, library satu HTML, kita, lebih lebih bagus lagi kita akan memasang ke dalam, file yang terpisah. Oke, kalau untuk pengembangan sendiri, sebenarnya itu mungkin bisa teman-teman terapkan kalau menggunakan satu file ya kecil-kecil. Cuma masalahnya kalau yang, besar atau file udah besar itu pasti akan membutuhkan, effort yang lebih ketika nanti, di maintenance gitu. Oke, mengapa modul bundler ini hadir, ketika kita masalah yang tadi kita hadapi ya, mengenai kayak, file JavaScript yang harus diurut ke pasang gitu kan. Terus modul bundler ini apa sih? Jadi teknik itu merupakan sebuah, teknik untuk menggabungkan, beragam kode JavaScript dalam satu berkas saja ya, atau, dalam sisi tahap production atau rilis. Jadi misal teman-teman ada file namanya, API.js atau file, common.js. Nanti modul bundler ini nanti akan, membundle semua berkas JavaScript atau file, JSON, ke dalam satu file, yaitu disebut entry point gitu. Jadi tidak, menutup kemungkinan bahwa, banyak banget, library atau framework yang bisa mempercepat ya atau, bisa mempermudah. Kalau untuk, sekarang kalau, di decoding itu menggunakan yang namanya Webpack, meskipun ada, bundle lain, kayak misal kayak, Browserify atau Fat ya, cuma Webpack ini lebih ke arah, beginner friendly karena mudah, dipakai ya. Oke, mari kita analogikan, modul bundler yang, bisa kita terapkan. Jadi bayangkan teman-teman, sedang berlibur ya, kayak ke gunung atau ke tempat lain. Jadi, misal teman-teman pernah, hiking nih atau, naik di, apa namanya, bukit atau di gunung. Jadi, bayangkan kita mempunyai rencana ke situ dan hal-hal apa aja yang, mungkin untuk dibawa gitu ya. Entah itu, mengenai kayak, sepatu atau mungkin hal-hal seperti, makanan atau, minuman yang dipakai. Nah, jadi kita apa sih untuk perlu kita siapkan. Oke, nah, jadi hiking bag yang pertama, jadi perlu banget untuk teman-teman bawa ketika, menyiapkan atau, berlibur ya, proses, hiking. Terus, kemudian ini disebut juga sebagai, modul, bundler kalau untuk, real cache yang nyata. Oke, untuk real cache-nya sendiri, jadi
teman-teman pernah tahu ya aplikasi, daftar, belanja gitu, pasti itu menggunakan banyak banget, framework atau, library yang dipakai. Jadi nggak mungkin menggunakan CSS atau HTML aja atau JavaScript. Jadi menggunakan banyak banget, library JavaScript atau third party package. Nah, jadi, bisa bisa dibayangkan bahwa library dan, framework yang dipakai itu apakah, proses optimasinya itu akan seperti apa dan nanti proses maintenance-nya itu akan seperti apa. Kemudian, jadi mungkin ini merupakan contoh dari ketika kita menggunakan, namanya JavaScript demi aplikasi ya. Misal kita bisa memasang Bootstrap, terus nanti di bawah untuk navbar ada namanya, nav.js gitu. Terus ada CRUD misal kayak, produk, misal nanti ditambahin, CRUD.js, terus ada main.js. Nah, itu nanti kalau misal ada kayak fitur lain, terus misal, nampilin, lokasi itu nanti ada location.js. Nah, itu nanti masalahnya apa? Masalahnya kalau, file ini tuh terlalu, besar dan, dipakai atau, di-maintain oleh, orang yang nge-develop gitu. Nah, makanya banyak banget, library yang, biasanya aplikasi pakai ya. Yang pertama kalau front end, itu ada yang namanya Bootstrap atau, Tailwind. Mungkin teman-teman udah familiar ya, tentang, pengembangan Bootstrap atau CSS Tailwind. Terus ada yang namanya kayak, Sass gitu kan atau, jQuery, terus, Firebase, Moment.js, dan lain-lain. Library ini sangat penting banget untuk, ngedevelop, jadi nggak mungkin, teman-teman misal, kalau project atau aplikasinya itu kecil mungkin nggak masalah, cuma kalau besar nanti pasti akan butuh yang namanya, library yang seperti pada slide ini gitu ya. Oke, jadi banyak banget, library yang dipakai sebenarnya atau teman-teman misal yang pernah, mencoba gitu ya, seperti tadi itu ada yang namanya, Moment atau Sass atau, jQuery. Memang, banyak banget sedikit untuk, developer, kebanyakan umumnya, bahwa nanti itu, ada beberapa memang library yang teman-teman bisa dipakai, contohnya, pada slide ada untuk, library untuk, apa namanya, mengambil, nilai bilangan bulat atau ganjil ya, itu ada, di, library namanya, isout ya. Tidak hanya itu misal kayak ada namanya library untuk, misal kayak pengecekan data API itu sebenarnya ada untuk yang dipakai, terus dalam kasus daftar belanja, kita banyak sekali untuk berkas import ya, tadi itu ada berkas import crud.js atau main.js, atau index.js. Maka masalahnya adalah, ketika kita melakukan proses build itu akan sangat lambat sekali, karena framework library yang dipakai itu sudah, banyak gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya, tool untuk mencapai, supaya proses optimisasi ini, lebih, mudah digunakan. Kita akan, tool ini yang bisa mencapai adalah namanya modul bundler. Oke, jadi, import bisa beragam, di JavaScript, jadi bisa memakai satu file, JS. Jadi dalam satu file JS ini ada beberapa konfigurasi, misal memanggil, file JS yang lain gitu ya. Nanti file JS ini misal di slide ini akan, bundle JS nanti akan digunakan oleh, satu file di dalam HTML gitu. Nanti cukup satu file JS saja, kemudian, bisa dari satu file JS ini dia bisa dipanggil, beberapa file, JS yang lain. Oke, mungkin beragam vendor yang teman-teman tahu bahwa sebenarnya banyak banget, modul bundler yang, disediakan ya atau, beberapa orang-orang, vendor di seluruh dunia gitu kan yang membantu, untuk, pengembangan. Oke, Mas, Riza, ada yang namanya oke, baik banget ya, ada yang namanya, Webpack, terus, Vibe gitu, terus, Parcel.
atau Browserify. Cuma kita akan membahas yang namanya kalau khusus spesifik, juga teman-teman juga udah belajar ya, di kelas fundamental, bahwa, Webpack itu merupakan, salah satu bagian mutu belajar, maka, kali ini kita akan membahas yang namanya, Webpack. Sebenarnya kayak, Browserify teman-teman bisa aja untuk, kulik, sendiri, mengenai kayak penggunaan Find atau, Browserify gitu. Oke, nah kita akan belajar, tentang konfigurasi bagaimana, website kita menggunakan, kode Blender, menggunakan, Webpack gitu. Oke, sebelum ke sana, mungkin akan ada sedikit kuis nih, teman-teman. Jadi, kuis yang mungkin nanti teman-teman bisa kerjakan ya. Oke, sebentar.